sahabat Rasulullah yang pernah bertemu Dajjal. Siapa dia? Menurut cerita Rasulullah, Tamim Ad-Dari adalah seorang laki-laki yang semula beragama Kristen, datang untuk berbaiat dan masuk Islam. Tamim Ad-Dari kala itu sedang menaiki perahu bersama dengan 30 orang laki-laki dari suku Juzam dan Lakaham. Gelombang laut yang kencang membuat rombongan mereka singgah di suatu pulau. Ketika menepi di pulau tersebut, mereka bertemu makhluk yang berbulu lebat. Mereka pun bertanya, "Siapakah kamu ini, hai makhluk berbulu?" Makhluk berbulu itu menjawab, "Aku adalah Al-Jasasah." Mereka bertanya lagi, "Apakah Jasasah itu?" Makhluk itu berkata, "Hai sekalian manusia, pergilah kalian kepada seorang laki-laki di suatu biara, karena ia sangat mengharapkan berita dari kalian." Setelah mendengar itu, rombongan mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, karena mengira makhluk aneh itu adalah setan, hingga akhirnya mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Tiba-tiba, mereka bertemu dengan seseorang yang sangat besar di suatu biara. Diakui oleh Tamim sendiri, ia belum pernah melihat orang yang sebesar dan sekekar itu. Makhluk inilah yang mengaku dirinya Dajjal. Kedua tangan orang tersebut terbelenggu pada lehernya, dan kedua kakinya dirantai dengan besi antara kedua lutut dan kedua mata kakinya. Rombongan Tamim pun bertanya, "Siapakah kamu ini?" Makhluk itu menjawab, "Bukankah kalian telah memperoleh sedikit informasi tentang diriku? Maka sekarang beritahukanlah kepadaku, siapakah kalian sebenarnya?" Tamim dan kawannya menjawab, "Kami adalah orang-orang yang berasal dari Arab." Mereka pun menceritakan pertemuan dengan hewan aneh tersebut pada si makhluk raksasa. Laki-laki di biara itu kemudian bertanya pada mereka, "Hai rombongan pengendara perahu, beritahukanlah kepadaku tentang kebun kurma Baisan. Apakah ia telah berbuah?" "Ya, pohon kurma itu telah berbuah." Laki-laki itu justru berkata bahwa pohon kurma tersebut sebentar lagi tidak akan berbuah. Ia lalu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang telaga Tabariyah." Dijelaskan pada laki-laki biara tersebut bahwa air telaga ada sangat banyak. Namun, sang laki-laki kembali berkata bahwa air telaga itu akan habis. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang seorang nabi utusan Allah. Apa yang telah ia lakukan?" Rombongan Tamim menjawab, "Nabi tersebut telah keluar dari kota Makkah dan menetap di kota Yasrib, Madinah." Laki-laki itu bertanya lagi, "Apakah nabi itu dimusuhi oleh orang Arab?" Dan kemudian dijawab dengan, "Ya, ia selalu dimusuhi orang Arab." Laki-laki itu terus bertanya, bagaimana upaya nabi tersebut dalam menghadapi mereka? Kemudian dijelaskan bahwa Nabi Muhammad yang dimaksud tersebut telah berhasil dalam menyebarkan dakwahnya. Hingga lelaki biara itu menjawabnya dengan panjang lebar, "Baiklah, aku akan memberitahukan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku ini adalah Al-Masih Dajjal, dan sebentar lagi aku telah diizinkan untuk keluar. Setelah itu, aku akan menjelajahi dunia, hingga tidak ada satu kampung pun yang tidak aku singgahi dalam jangka waktu 40 malam, kecuali kota Makkah dan Taibah Madinah. Aku dihalangi untuk memasuki kedua kota tersebut. Setiap kali aku ingin memasuki salah satunya, maka ada malaikat yang menghadangku dan siap sedia dengan pedang di tangannya. Sementara itu, di setiap penjuru kota Makkah dan Madinah, ada beberapa malaikat yang menjaganya." Ayat Kursi dan Abu Hurairah. Kisah bermula saat sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah diamanahi oleh Rasulullah untuk menjaga barang zakat Ramadan. Suatu malam tiba-tiba ada seorang yang tertangkap Abu Hurairah hendak mencuri sebagian barang zakat tersebut. Abu Hurairah pun berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah." Namun pencuri tersebut justru berkata dengan memelas, "Sesungguhnya aku sedang membutuhkan. Aku mempunyai tanggungan keluarga, dan aku mempunyai hajat yang sangat mendesak." Abu Hurairah yang merasa iba pun melepas pencuri itu. Hingga keesokan harinya, ia menghampiri Rasulullah untuk mengadukan peristiwa yang terjadi pada malam itu. Rasulullah pun bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh pencuri tangkapanmu semalam?" Abu Hurairah pun menceritakan apa yang terjadi semalam dengan jujur. Ia berkata bahwa pencuri tersebut tengah dalam kondisi mendesak untuk menghidupi keluarganya. Maka aku pun merasa kasihan, lalu melepaskannya. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu, dan ia akan kembali lagi." Mendengar itu, Abu Hurairah kemudian bersiap untuk mengintai pencuri tersebut. Nyatanya perkataan Rasulullah benar, pencuri itu datang lagi untuk mengambil harta zakat, berikut dengan dalih yang serupa dengan sebelumnya. Lagi-lagi Abu Hurairah merasa iba dan melepaskan pencuri tersebut. Setelahnya dia mengadukan peristiwa serupa pada Rasulullah, yang kemudian ditanggapi dengan jawaban yang sama dari beliau, yakni pencuri itu akan datang lagi. Ketiga kalinya, Abu Hurairah mendapati pencuri tersebut mengambil barang-barang zakat. Sahabat Nabi satu ini tidak tinggal diam dan mulai mengancam si pencuri. Ia pun berkata, "Ini adalah yang terakhir dari ketiga kalinya. Kamu berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan ternyata kamu tetap mengulanginya." Alih-alih beralasan bahwa pencuri tersebut tengah dalam keadaan mendesak, ia justru menyampaikan nasihat pada Abu Hurairah
Untuk membaca doa ini sebelum tidur, pencuri itu berkata, "Lepaskanlah aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yang dengannya Allah akan memberimu manfaat. Bacalah ayat kursi sampai akhir ayat. Sesungguhnya, kamu senantiasa akan mendapatkan kalimat penjaga dari Allah, dan sungguh setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi." Keesokan harinya, Abu Hurairah kembali menghampiri Rasulullah untuk menceritakan perkataan yang didengarnya dari sang pencuri tentang amalan ayat kursi sebelum tidur. Lalu, Rasulullah berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya pencuri itu telah berkata benar kepadamu, meskipun ia itu adalah pembohong." Rasulullah pun melanjutkan, "Tahukah kamu, siapakah orang yang kamu ajak bicara selama 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak tahu, wahai Rasulullah," jawab Abu Hurairah, dan Rasulullah bersabda, "Pencuri itu adalah setan." Sahabat Nabi, sang politisi jenius, misi rahasianya mengguncang dunia. Salah satu jenderal terkemuka dalam sejarah Islam, lahir pada tahun 591 di Mekah. Ia terampil sebagai penunggang kuda, negosiator ulung, serta seorang penyair puitis. Pada tahun 8 Hijriah, setelah kegagalan Quraisy dalam Perang Khandaq, ia bersama Khalid bin Walid dan Utsman bin Talha pergi ke kota Madinah untuk bertemu Rasulullah dan berbayat. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dia diangkat sebagai panglima militer. Pada pertempuran melawan orang murtad, ia didelegasikan untuk menaklukkan Palestina dengan 6.000 pasukan dan berpartisipasi dalam Perang Ajnadain di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Pada masa Umar bin Khattab, tugasnya kemudian adalah membebaskan Mesir dari Kekaisaran Romawi. Tanpa rasa gentar, dengan hanya membawa 4.000 pasukan, ia memimpin ekspedisi ke tanah Firaun. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berhasil menaklukkan dan mengepung kota besar Alexandria, mencapai kesepakatan damai. Nama pahlawan ini adalah Amr bin Al-Ash. Amr memiliki daya hafal yang mengagumkan. Ia berkata, "Tiada aku menulis di lembaran putih, atau aku dengan hadis dari seorang, melainkan aku mampu menghafalnya." Ia gemar berkutat dengan ilmu, meski harus menghadapi kesulitan dan biaya yang mahal. Ia berkelana ke Madinah untuk menuntut ilmu dari para sahabat Rasulullah dan menemui lebih dari 500 sahabat mulia, termasuk Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdullah bin Abbas. Kaisar Romawi memuji kefasihannya, berbicara dalam bahasa yang mudah dipahami. Amir menjadi pemancing kecemburuan Khalifah Abdul Malik bin Marwan karena kehebatannya. Amr bahkan melanjutkan kemajuannya hingga ke barat, mencapai Tripoli di Libya saat ini. Dalam perjanjian yang ditandatangani dengan gubernur Bizantium, Cyrus, Amr menjamin keamanan penduduk Mesir dan mengenakan pajak pemungutan pada laki-laki dewasa non-muslim. Ia mempertahankan birokrasi yang didominasi oleh orang Koptik dan menjalin hubungan baik dengan Patriark Koptik Benyamin. Amr juga mendirikan Fustat sebagai ibu kota provinsi dengan masjid yang didirikan setelah penaklukannya. Dalam Perang Saudara Pertama, Amr bergabung dengan Muawiyah bin Abu Sufyan melawan Khalifah Ali. Ia menjabat sebagai perwakilan Muawiyah dalam pembicaraan arbitrasi yang gagal untuk mengakhiri perang. Amr tak hanya hafal ribuan hadits tanpa pernah menulisnya, tetapi juga memiliki kesabaran, ketawaduan yang baik. Ia adalah contoh nyata bahwa ilmu sejati tak hanya bersemayam di kepala, tetapi juga dalam hati. Amr bin Ash adalah contoh nyata keberanian, diplomasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi generasi setelahnya.